aja. ini senior saya. Kabar gimana? Baik, alhamdulillah. Baik atau bahagia? Lu bisa ngolah orang nggak? Belum bisa. Nih, Eja kan corporate banget, dia kan pernah kerja di corporate. Gue kemarin udah nyoba Bon waktu kita ngejob di Lapak Kopi. Ya. Ada abang-abang tatoan. Tampangnya kayak owner kan. Lo apa gimana kabar apa? Sehat-sehat alhamdulillah. Ternyata dia babu. Tapi gimana sih Ja rasanya setelah akhirnya jadi komik nasional? Asik. Dia Mas ini juga. Rasanya jadi komik nasional dan jadi grand finalis. Asik. Kenapa Yud? Lu apa? Gue juga punya dong, gue punya dong. Ini gimana sih Ja rasanya juara? Yudi ini kenapa sih starstruck ya? Starstruck kamu. Di serbaguna semua bisa berguna. Ada Rizky Ambon, ada Sahat Kaban, ada Yudi Parulung. Semuanya bisa berguna hanya di podcast Serbaguna. Kapan terakhir Basuo? Bahkan Dena lalu po. Balik lagi di podcast Minang. Minang neng mana Minang suah. Masa bisa berubah sih identitas podcast tergantung podcast gitu. episode Podcast satu. beda-beda. Pasti begitu. Kita Podcast sesuai episode bintang satu, tamu. sesuai bintang Nah, podcast tamu. Minang ini udah episode ke-38. Gak ada maksudnya aja kenapa namanya podcast Serbaguna. Oh iya. Oh, benar. Iya, kita udah ini pertama kali kita ngundang orang Minang. Emang iya? Tadi 38. Udah 38. Berarti siapa 37-nya? Itu podcast kemarin. Kita ganti judul aja sama thumbnail. Ayo ketawa-ketawa 1, 2, 3. Eja Saputra. Ya ampun, sumpah gue udah pengen banget lama ketemu dia loh. Gila, maksudnya kayak aku denger banyak loh tentang kamu. Serius. Apa aja yang paling sering didengar tentang aku? Selain gondrong. Dan pakai rompi, selain gondrong dan pakai rompi apa aja? Apa ya? Satu jahat ya udah pasti. Terus Oh, ini juga jahat ya. Gak bagus ngolahnya. Family man Family man Family man banget. banget. Kenalan kayak orang lama belum ketemu dong. Alamannya. Aja. ini senior saya. Sundulan sih. Kabar gimana? Baik, alhamdulillah. Baik atau bahagia? Baik atau? Kayak hidupnya selalu positif ya. Ya kan Mas pernah ketemu Mas Eja waktu itu. Iya, saya pernah ketemu waktu itu. Nih tuh fotonya tuh. Oh iya. Iya, ini di tahun 2000. 2014 Mas. 2014. Iya, 2014. 2000-nya panjang biar orang yang jawab. Biar orang yang nekenin ya. Biar orang yang nekenin. Biar orang yang nekenin. Lagi belajar ngolah juga lu. Lagi belajar ngolah. Gue kemana-mana bawa ini tuh headset gini, ke sambung nanti di belakang Yudi yang ngomongin. Tuh orang kayaknya kaya tuh. Duitin. Olah. Lu bisa ngolah orang nggak? Belum bisa. Nih, Bon. Eja kan ini kan style, ini kan corporate banget. Dia kan pernah kerja di corporate. Gue kemarin udah nyoba Bon waktu kita ngejob di Lapak Kopi. Ya. Ada abang-abang tatoan. Tampangnya kayak owner kan. Lo apa gimana kabar apa? Sehat-sehat alhamdulillah. Ternyata dia babu. Ternyata dia ngatur-ngaturin makanya. Setel aja udah kayak owner kata gue. Wah anjir kata gue malu. Dia babu. Salah gue. Niat lu yang salah yuk. Niat lu yang Lihat lo yang salah. salah. Coki si Toang tuh kayak gitu kemana-mana Iya, sama semua siapapun. orang. Cuma kan salah gimana. Gue masih ngatur gue paling kalau misalnya lagi ngobrol ini Mas gini. Ada Megang-megang perut, gue megang-megang ada yang perut. nggak suka tadi dicute-cute gitu. Biarin. Soalnya ada orang yang kalau perutnya lo yang berhentinya lama, Bo. Emang ada yang berhentinya lama. Ada yang berhentinya Lu lama. kan kerja di korporat, lu ada gitu-gitunya nggak? Lu kan pernah kerja di korporat. Ada ketemu klien pasti kayak gitu. Nah, lu kayak mana? Kalau ketemu klien Misalnya klien siapa? klien, sebut aja brandnya nggak apa-apa. Misalnya OLX. Ya, gue orang LX datang nih. Iya. Set. Gue akan cari tahu dulu dia sebelumnya ngapain, kan gue follow lu.
Oh iya. Wah, Jadi gue kayak pas ketemu, Mas apa kabar? Misalnya lu kemarin habis race lari. Abis race lari. Gua recap. Ih, Mas kemarin finish berapa menit? Asik. Itu Oh, ngolah. Jadi gitu. gua kulik dulu. Oh, maksudnya postingan lama saya. Cuma dipin doang itu. Jangan lihat sorotan. Jangan lihat sorotan. Jadi ketahuan deh. Ketahuan. Enggak, story. Oh, itu harus kayak gitu-gitu ya. Kalau dia nggak bikin story ya? Ya kalau dia nggak ada apa-apa, lu nggak punya info apa-apa soal dia? Kan gue bisa nge-capture hobi apa aja. Tapi gua kaitin sama fenomena yang terjadi. Misalnya Ambon suka sepedahan sama lari. Gua akan ngaikin sama fenomena yang lagi terjadi nih. Mas lu nggak ikut race yang akan datang gitu. Yang akan datang tuh yang fenomena yang Iya, terjadi. yang akan terjadi kayak Sambung-sambungin. kayak misalnya Ambon suka lari. Ini Sabtu ada salah satu maraton terbesar di Jakarta. Ambon, lu Jakim nggak ikut gitu. Jadi gua sangkut pautin sama ininya dia, hobinya. Kalau lu ke Paiko apa? Kalau lu ke Paiko, misalnya lu ketemu Paiko sama si Ke Pak Eko, gue lagi pengen diet nih, salah gitu. Interestnya dia gue mainin. Interestnya dia lo mainin. Sama harus nyambung sama yang gue butuhin juga, jadi nggak kelihatan fake. Kalau ngobrol sama lu berarti harus ngomongin perek ya. Tapi kan di sorotan ada. Lu suka. Ada juga. Lu terus. Nggak ada juga. Kan ini kalau ngolah kan di depan umum. ya. Iya. Tapi di IG pereknya ada gua pasti. Dia minta testimoni. Dia perek. Pernah waktu itu gua lagi nongkrong di Arafah. Di saat lagi main HP, gua mau ngambil HP gua. Terus dia begini. Gitu tiba-tiba. Iya elah nggak boleh banget gua lihat. Gua bilang gitu. Nggak bisa ini omongan rahasia kata dia gitu kan. Terus gua tanya, oke ini rahasia sekarang tapi bisa nggak nanti kapan-kapan bisa jadi nggak rahasia? Terus jadi nggak bisa. Mancing gua loh. Mancing gua loh. Hampir gua mau jawab. Mancing gua. Hampir gua mau Mancing gua. jawab. Sialan dia kuliah kata gua. Mancing gua. Gara-gara dia kuliah nih. Jadi nggak kemancing. Hampir gua mau jawab. Gagal Bahaya gua. Itu rahasia gede itu. Kalau Yudi kena itu. Iya. Jadi kena. Susah main kata-kata ke orang kuliah. Dia mikir dulu dari kalimatnya. Biasanya orang asal jauh. Gua mikirin konsekuensinya juga, Bon. Tapi emang kalian butuh ngolah gitu-gitu sebagai entertainer? Sebagai Butuh tahu. entertainer. Kayak misalnya lu stand up, ada nggak kerjaan-kerjaan lu dari ngolah? Hasil ngolah? Kayak kedepannya? Apa gua? Itu lo apa Astra? Oh, cuman kan outputnya tetap jokes juga aja. Oh kita mah ngolahnya lucu. Iya, lucu. Iya kayak gue interview pecah gitu, interview kerja lucu, ketemu orang gitu. Ini kayak saat aja ngolah Pak Eko ini. Open mic pecah banget. Open mic pecah banget, diolah Pak Eko. Gue selalu ngelain, misalnya ada orang sukses nih. Halo Pak. Baka-baka Lucu banget, dia lucu banget. Lucu Dapat kerjaan. Dapat gue kerjaan. Ngolahnya berarti sesuai sama pekerjaan ya? Iya kalau stand up comedian ya pecah aja. Tapi menurut gue penting juga yang ilmu dia tadi tuh. Yang mana? Yang itu kita ngecek IG-nya dulu gitu. Iya. Soalnya waktu apa namanya? Stevie Eaton nih di sini jadi bintang tamu. Gue cari tuh dia squad. Gue nggak tahu kalau dia ini apa geng motor apa? Oh, prediksi. Prediksi, gue nggak tahu. Terus ngobrol terus Pak Eko mention. Iya, jadi lu di prediksi tuh gini. Oh dia ini orang prediksi. Gue nggak tahu. Gak kayak Wendy. Ya kan lu prediksi kayak gitu doang isinya. Iya maksud gue isinya kan pelawak, Bon. Tapi Stevie itu anggota pertama prediksi. Iya. Salah satu anggota inti utama. Oh iya, lu Iya. ngecek IG-nya ya? Enggak emang gue nonton gila. Iya, dia ini abang-abangannya juga. Abang-abangan. Oh, makanya gua rasa tuh butuh tuh kayak gini-gini tuh. Emang lu pernah dapat kerjaan dari ngolah? Ngulik. Ada. Bukan stand up itu. tapi. Kerjaan dari ngolah tuh kayak zaman-zaman gua di ya ini deh kayak sekarang gua udah ngonten gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan dari brand. Itu adalah hasil ngolah gua zaman di agency. Jadi ikut kenalan terus. Jadi ketika gua udah punya pekerjaan kayak sekarang stand up atau ngonten, masuk brand dari dia itu udah hasil ngolah menurut gua. Iya, dia di review Radit juga kan hasil ngolah. Hasil ngolah di Suci. Iya, itu ngolah. Hasil ngolah itu. Udah dikasih setup. Biar Raditnya malu. Dia kan kayak Mas Radit nggak suka makan gitu-gitu di belakang panggung mah. Ada gitu ya. Ada gitu. Ada bola api di belakang panggung. Iya, relate tetap sama tujuan dia. Oh, hasil ngolah ya. hasil Radit ngolah. berarti. Kudu jago kita ngolah-ngolah kayak gitu, Bro. Makanya lu kalau ngeliat story dia tuh suka ada orang di repost sama dia. Enak banget, thank you ya bang. Siapa sih sampai di repost gini?
orang penting. Kadang gue juga ngeliat dia. Orang penting. Soalnya biasanya kalau orang-orang yang biasa-biasa aja, sama dia nggak dikasih caption, cuma jadi post Iya, aja. cuman di repost doang. Sumpah kalau kemarin yang final nggak ada yang gua kasih caption. Banyak banget soalnya. Iya. Makanya gue nggak ngepost. Kata gue, ngapain sih gue nunjukin ke orang-orang kalau gue bangga sama Eja. Eja tahu gue sayang sama dia. Asik. Itu ngolah, lu baru Itu belajar. ngolah. Itu ngolah. Gue ngeliat IG dia banyak. Gue bisa 3 Eja, gue mau ngolah Eja ceritanya. Gue bisa 3 Eja. Oh ini kita nggak kenal nih. Kita nggak kenal. Kita nggak kenal. Halo Mas Eja. Hai Rizky. Saya sempat nonton di YouTube-nya Bang Radit. Ada Mas Eja di review ya. Oh iya waktu itu habis final. Habis final. Oh yang stand up comedy itu ya? Oh saya sempat nonton iya. Saya suka Dodit. pasti nggak? Pasti nggak orang ngomong kayak gitu. Iya, saya suka Dodit. Oh iya, suka Dodit. Iya, Berarti saya suka ngikutin Dodit. Suci dari lama dong? Nonton tapi skip akhirnya saya nonton laginya di sisinya Bang Eja. Asik ya? Asik ya? Gua mau lu ngolah Yudi cek IG Yudi. Lu ngolah si Yudi lu ngolah Yudi. Lihat dulu IG-nya, lihat dulu. Lu ngolah Yudi, coba. Bisa nggak lo ngolah dia? Yudi Gejali ini ya? Itu IG siapa? Itu IG siapa? Jangan salah disebut. IG gue gembuk lu. Jangan. Oke. Ayo. Lu gak kenal ya? Nggak kenal. Halo Mas Yudi. Mas siapa? Sahat. Mas Saya Sahat. Iya Mas Sahat. Yudi. Iya. Aduh. Saya nonton loh konten yang sama saya. Ada konten pertama. Ada gua gitu. Anjing. Goblok. Tapi ini jadi menarik nih. Kan Eja terbiasa ngolah orang. Tapi kemudian dia sekarang punya sesuatu lah di hidupnya. Juara 2 Suci. Udah berapa banyak yang ngolah lo akhirnya? Nah, Oh iya. Ada nggak orang yang ngolah lo? ngolah gua. Heeh. Ada aja sih, ada aja kayak nanya, ini harus beli berapa porsi si gadang nih bang untuk bisa gua undang lu podcast gitu. Terus ya menurut gua hal yang kayak gitu wajar aja sih. Gua kayak ya nggak harus beli bang gitu, datang aja. Terus podcastnya tentang apa gua tanya dulu secara backgroundnya kayak gimana. Tapi kalau ada 100 sih gua pusing juga ya. Emang sejauh ini ada berapa? Ada sih mbak, banyak sih undangan-undangan kayak gitu. katanya ada yang lo tolak terus orang yang ngomong, gue udah nyobain nasi goreng si komika itu sih. Biasa aja. Mufid sih itu yang nemuin. B aja. Tapi malah gak lewat lu ya? Malah gak lewat lu sama sekali. Dia no mention gitu, terus dia bilang, gua udah nyobain nasi goreng si komika itu. Oh makanya nggak lewat di lu ya. Iya, B aja. Udah sampai situ tuh. Terus ada yang nimpalin dari thread itu. Ditimpalinnya, di-capturein kan sama si Mufid. Timpalinnya adalah, emang ada masakan artis yang enak? Terus gitu gua, oh artis awak ini. Lu baru kemarin di situ ya? Di artisnya ya? Iya, kalau masalah B aja nggak apa-apa, itu selera. Kalau artis kan nih, ini pencapaian baru. Makanan artis. Makanan artis. Udah di level itu loh, Ja. Di titik itu lu. Masalahnya owner si gadangnya dari belum artis. Iya. Kalau masalah B aja mah gue Selera ya, itu selera. selera kayak jokes aja gitu. Berarti ada satu hari si Gadang, terus mukanya lo gini kayak, gitu. Iya, Terus orang lewat asik. kayak, ini usaha dia atau dia invest aja sih? Strategi itu gue pakai untuk ngasih tahu ini lowongan kerja. Tadinya awalnya logo si Gadang doang, sekarang ada muka guanya. Iya. Buat apa sih? Jadi kayak, oh aman nih kayaknya kerja sama artis. Iya, gitu. kerja sama artis enak nih bisa jadi Porto. Padahal mah gue galaknya kalau di dapur. Tapi ulang tahun si gadang tuh kapan? Tanggal berapa? Aduh gue nggak tahu lagi lebih tepatnya karena itu project pandemi. Enggak, tapi bakal ada ini enggak kayak edisi khusus ada 20 piring isinya muka lu doang tuh. Jadi ada pasti muka-muka lu di piring jadi dapat piring itu gitu. Kayak Ini Chucky Kids di- Meal? Iya kayak piring KFC. Iya. Iya. Dicetak di piring. Iya di piring, muka lu dicetak di piring. Ganggu sih, ganggu. Justru karena ganggu. Spesial. Siapa yang mau mengkoleksi juga? Tapi Iya. jadi melonjak nggak penjualannya? Penjualan? Semenjak Suci. Sebelum Radit tuh memang udah ada wave-nya tuh. Kan gua ada 3 materi ya. Ngebahas soal ada nasi goreng padangnya gitu. Itu udah ada wave-nya tuh. Nah setelah Radit itu memang luar biasa sih.
Pesugihan itu dia, gue akui. 1 jam nih, 1 jam podcast. Gue kan gue kan dulu kerja juga berkaitan sama ini ya, kerja sama influencer sama artis ya. Yang kita sebagai brand itu menilai seberapa impactful dia dalam membawa sales. Ya. Gitu kan. Nah sekarang gue punya POV yang berbeda nih. Dimana gue sebagai orang yang gue udah tahu ilmunya. Dan gue sekarang merasakan impactnya. Oke. Ke dagangan gue. Karena kan ini kerja sama Radit bisa dibilang profesional kan. Cuman karena gue membayarnya sebagai bentuk bukan uang aja gitu. Bukan profesional bayarnya, tapi bentuk kerjasamanya tetap profesional. 1 jam nih setelah diposting. Itu mungkin waktu itu 16.000 views lah. Oke. Dan di akhir video gue jualan bumbu. Ya kan, apalagi Radit kan biasa suka nanya gitu kan, ada apa lagi nih? Gue jualan bumbu nih buat yang jauh, followersnya Bang Radit bisa beli. 16.000 views itu udah ada 49 orderan 1 jam. 16.000 views. Ini kalau kita hitungan matematikanya ya, satu yang keren dari situ adalah berarti penonton Radit nonton sampai selesai. Sampai habis ya. Itu udah value tuh buat brand. Terus yang kedua, sales itu masuk dalam jangka waktu 1 jam. 1 jam tuh udah lu bisa ukur. Oh segini ya. Salesnya, daya belinya. Dan menurut gua yang lebih mahal buat sebuah brand adalah brand itu bisa konten brand itu ditonton sampai habis. Itu yang mahal sih menurut gua. Karena podcast anjir kan ya. Iya. Podcast gua berapa sejam kan? Terus menarik juga soalnya dia salah satu yang podcastnya di luar. Di luar studio. Oh iya. Iya, di luar studio jadi menarik gitu orang nontonnya. Orang-orang aja nonton podcast ini paling cuma opening doang ya. Emang iya. Emang datanya gitu Mas Eko. Enggak gedean di IG sih, teaser doang. Malah nggak nyampe sini ya. Iya. Yang nyampe itu yang lagi tinggi. Enak tuh buat dorongan. Enak buat dorongan podcast ini tuh. Podcast ini nih buat orang lagi tinggi. Iya. Wah, gue angsat yang pakai topi tuh anjing. Ubur-ubur nih lucu nih guys. Kayak ada yang nemenin ya. Iya, Aku maksudnya pengen nyoba loh, pengen nyoba bawa podcast ini tanpa sensor. Oh ini disensor ya? Iya penasaran aja gua, pengen nyoba gua. kita podcast live soalnya terakhir tahun. Oh ininya puncak acaranya. Iya. Iya, podcast live. Di sini-sini aja. Iya kan ada baik-baik aja di sini aja. Sama ditonton ini belakang. Cuma udah dari kemarin juga. Tapi menurut gue ya, di podcast Radit tuh, selain kata lo dari luar, podcastnya di luar unik gitu. Terus juga, ini kan udah janji di Suci. Menurut gue yang bikin si Gadang lo jadi rame, itu adalah scene ini. Sayang. Itu Anissa Aziza makan itu kayak seenak itu gitu. Menurut gue sih itu sih. Tapi ini gue nggak fake ya, nggak menjilat ya. Kak Anissa tuh sampai ngasih disclaimer setelah udah off cam gitu kayak, gue tuh tadi nggak pura-pura loh, gue jarang makan nasi karena menurut dia kalori nasi tuh nggak worth it. Tapi di si Gadang dia tuh sangat suka banget sama rasanya, apalagi yang lemak. Dia tuh sampai berkali-kali takut dikira itu mah dia fake gitu. Terus dia ngejelasin sampai dia beli bumbunya. Sama ada satu scene lagi gini. Ada Geral kan? Geral ditanya sama Bang Radit, lo ngeluarin duit buat cewek udah berapa banyak? Ada 500, terus langsung gini. Iya, itu lucu Terus dia banget. gini, oh 500. Karena kepikiran juta. Pasti di kepala dia pertama pikirin juta, nggak mungkin. Rebut ini mah gitu. Terus itu berapa juta? 500. Ada. Perhatiin detail itu. Ada. Detail itu ada. Tapi emang netizennya Radit detail banget sih. Ada gua kan bacain komennya ya, semua gua bacain. Ada yang paling detail tuh udah kayak wah berlebihan ini. Dia bilang gini, Eja ini attitude-nya tuh memang udah melebihi standar attitude entertainer. Coba perhatiin menit 39 apa 49 detik sekian gitu. Ada si Anissa, gue lagi ngebahas bumbu, terus Anissa tuh pengen lihat, coba aja lihat gitu. Gue dari megangnya gini, terus gue pindahin tangan kanan. Set. Masalahnya gestur kecil kayak gitu aja, sama Eja tuh dipikirin, mindahin dari tangan kiri ke tangan kanan.
oh ini tuh attitude ya. Ini mah standar Ini aja. mah normal aja. Iya, normal aja. Dia tuh nggak gitu. tahu, dia itu mempertahankan biar brandnya ngadep sono. Iya, sama sama kamera tuh nih. Kiri ke kanan gitu. Lu bukan pedagang sih. Iya, kalau Yudi semua orang juga Yudi kalau ditanya, Bang coba lihat, tangkap. Gitu nggak mungkin istrinya Raditya Dika nyuruh nangkep, nggak mungkin. Mempertahankan brand. Walaupun ada sih 20% kemungkinan. Yudi nyuruh nangkep ada kemungkinan dikit Gak juga. ada, aku ada Tapi gua kemungkinan pengen itu. sih. Kepengen apa? Nyuruh bini nangkep. Ngapain? Ngapain? Nyuruh bilang apa? Nyuruh bininya nangkep. Ditangkap. Gak penting. Cak. Wes panggilnya Detail udah. banget ya. Apa? Detail banget ya. Cuman Detail kayak gitu tuh. banget. Ada nggak detail-detailnya? Ada fakta yang harus dilurusin sih dari podcast itu. Kan podcast itu banyak yang ngeklip kan. Ngeklipnya sama terus di rewrite lagi dijadiin sebuah konten narasi. Eja 9 tahun kerja di SCBD. Itu salah tuh. Oh iya ada yang itu bikin itu, Itu ya. salah. Di itu. Kerja profesional 9 tahunnya benar, tapi tidak 9 tahun, tidak sepanjang 9 tahun gue di SCBD. Di SCBD-nya tuh hanya 2 tahun. Tapi orang tuh mengambil kesimpulannya itu. Jadi kayak mungkin kayak clickbait-nya mereka kali. Oh. Gitu. Padahal mah kan 7 tahunnya gue di agensi yang kantornya tidak di ini, tidak di SCBD. Tapi gimana sih ya rasanya setelah akhirnya jadi komik nasional? Ini masih ini juga. Komik nasional. Gue pernah ngeliat dia kalau kayak gini. misalnya- Bentar dulu. Gue pernah ngeliat orang kayak gini terus salah ngomong siapa ya? Sorry. Gininya tapi lempeng, tetap lempeng. Gak seolah-olah. Iya, gue belum ketemu. Ya udah deh kalau misalnya gue juga rasanya jadi komik nasional dan jadi grand finalis. Asik. Apa Yud? Lu apa? Kalau gue juga punya dong, gue punya dong. Dari lu apa? Ini gimana sih, Ja, rasanya juara? Dia nggak tahu cara makanya. Lu gak tau cara pakainya. Kan nemu kata-katanya harus apa? Yudi ini kenapa sih starstruck ya? Starstruck kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Eja Nanti baik, foto Eja ya, baik. nanti foto ya. Abis Eja ini baik, nanti foto, Eja nanti baik, foto, Eja abis baik. ini nanti foto. Abis ini nanti Santai foto. aja, tenang. Nih, Tarik nafas dulu. kelakuan Eja yang sebenarnya tuh begini tuh. Attitude itu sebenarnya nggak Nol. Ini kenapa? Nol. Kalian kalau kita tunjukin isi grup kami, wow. Eja di penjara, dilepasin dipenjarain lagi. masuk penjara dia. Parah. Parah. Dia kalau misalnya di ruang sidang nih, dia jadi tersangka, terus dia bangun, gua yang salah, gitu dia pasti, gua yang salah, gitu. Coba ngomong lagi. Masa belibet-belibet? Tapi lu nggak sedih ngeliat postingannya Yudi yang pakai kata-kata itu? Sedih kan gua caption nih. Ya, Emang selalu bikin sedih anak gila. ini. Ngeri kamu Mas Yudi. Cuman ini doang kata. Kamu starstruck. Pasca grand final suci, ada beberapa hari di mana gue mergokin Yudi lagi gini. Berat banget. Hidup gue isinya kalah. Gak cuma bahas ke grand final suci itu setiap hari. Lu jarang ngeliat aja. Jarang ngeliat aja. Apa tadi berarti pertanyaannya Gimana rasanya? Gimana setelah rasanya? jadi komik, yang nasional. bukan cuma komik nasional, berkata Ambon, grand finalis suci gitu. Enggak semua komik lo itu. Oh, dan Iya kan cuma 3 orang. betul. Dan ini termasuk grand final terbagus. Terbaik, ya. Terbaik. sepanjang sejarah Sepanjang suci. suci. Iya. Sepanjang sejarah suci. kayaknya itu deh yang menurut gue jauh lebih menyenangkan ketimbang titel juaranya ya. Kayak karena dengan adanya predikat apa sih itu namanya ya, kayak dikasih cap gitu, final terbaik sepanjang suci. Menurut gue itu kontribusinya udah bukan lagi soal personal tuh. Itu udah kontribusi kami grand finalis ke sebuah industri komedi di Indonesia. Karena itu akan ngebangun standar baru aja gitu. Dan itu sebenarnya kan tanpa diniatkan ya, hanya niatnya adalah membawakan yang terbaik di final. Popon Kerok itu yang nyuruh. Karena susah kan jadi tampil di final bagus semua tuh.
Iya. Betul. Tapi pasti tetap ada sumbangsi juga dari penyelenggara juga kan. Shout out tuh Mas Parno. Kamu lagi ngolah. Kamu lagi ngolah Mas Parno. Awas Mas Parno, kamu diolah Mas Parno. Sampai ngeluarin setup dulu. Mas Parno, awas kamu diolah. Mas Parno, kamu diolah. Shout out tuh Mas Parno, respect banget. Mas Parno kamu diolah. Makasih udah nyelenggarain final yang seru banget gitu. Tapi nggak bakalan terjadi juga kalau channelnya nggak ada. Thank you Bu Rosi. Thank you buat Bu Rosi. Thank you. Itu buat hook depan nih. Ini buat hook depan nih, walaupun gak ada bahasanya, taruh aja buat paling depan. Mukmin langsung jual mobil suci. Nah, taruh aja tuh udah dong. Taruh aja langsung itu aja dikit tuh. Udah itu aja sisanya, Sisanya biar orang ini ngobrolin apa ya dia. Itu jadi highlight IG ya? Jadi highlight aja. Mukmin jual mobil suci. Gitu. Tapi sih kan walaupun lo bilang nggak sengaja, yang sengaja kan rasa kompetitifnya karena pengen menang gitu. Maksudnya kalau masing-masing pesertanya tidak memiliki rasa kompetitif untuk nunjukin yang terbaik kan nggak jadi yang terbaik juga. Nah, rasa kompetitif itu menurut gua menilai ketiga peserta itu ya, Pak. Itu tuh sudah selesai di semifinal. Tujuannya buat nyingkirin Andri Sakti doang. Kompetitifnya buat nyikirin Andri Sakti doang. Kompetitifnya tuh sampai di babak semifinal menurut gua. Karena setelah dari babak semifinal, yang kami pikirkan tuh bukan kami harus juara berapa, tapi kami harus tampil sebaik-baiknya di final. Itu. Dengan standar tinggi Suci 11. Wah iya sih 11 tinggi banget ya. Tapi ya Rizky Prasetya dan Firza ngasih standar yang luar biasa banget ya. Aldo kan agak menurun tuh di situ gitu. Nah, tapi ini kan tiga-tiganya gitu loh. Tiga-tiganya itu kayak punya rasa yang sama. Nah, ini menurut gue kayaknya kalau nggak ada rasa kompetitif, pengen lo mau tampil bagus, gue juga pengen tampil bagus gitu loh. Ada itunya pasti. Jadi kompetitifnya kalau menurut gue sih ke kitanya gitu, sambil melihat referensinya. Jadi kayak final kan Suci 11 juga finalnya membahagiakan dan juga fenomenal ya. Kayak wah, final tuh di sini ya standarnya. Lu ditonton 1000 orang di panggung Balai Sarbini, ditonton oleh para jawara. Terus ini tuh akan menentukan gimana lu ke depannya gitu. Jadi apa ya yang bisa gua bawain? Itu kan standarisasi itu juga udah kebentuk dari ceritanya Gilbas. Gilbas tuh dibebankan ya waktu itu dari Radit apa kalau nggak salah yang membebankan ke Gilbas ya, yang dibilang Rian Adriandi tuh di final ngasih satu teknik yang luar biasa ngebuat dia juara. Dia mengimpersonatkan musuhnya. Lalu Gilbas tanya, harus ada kebaruan nih di final lu. Apa yang mau lu bawain? Gitu. Karena terlalu memikirkan inovasi apa yang harus dibawa, inovasinya tetap dapat, cuman tidak se-well prepare itu menurut Gilbas. Yang dia bilang, nah itu bagian dari inovasinya. Gitu. Jadi selalu yang menjadi pacuan adalah satu season sebelumnya untuk ngebentuk kualitas apa yang harus lu tampilkan. Gitu. Ya, itu nggak jadi beban akhirnya? Enggak, karena ini dari Popon ya. Popon kan bilang, ini H-2 final apa? Kami tuh bertanya, apa sih Bang mentalitas apa yang harus dibawa di atas panggung final? Yang dia ingatkan adalah panggung final ini bukanlah panggung final ini adalah tempat untuk lu ngambil hadiah, bukan menentukan karir lu. Oke. Lu tuh cuman di final lu cuman ditentukan hadiahnya doang. Nggak menentukan karir. Nah, yang menentukan karir adalah bagaimana lu bisa menciptakan final itu. Makanya buatlah final itu sebaik-baiknya. Valid sih kalau itu keluar dari Popon. Iya, Valid. Karena Ari Brata kan udah ditinggi banget tuh. Iya itu, dan dia juga udah disclaimer dari awal. Gue juga nggak ngerti ya kenapa gue yang ada di sini. Mungkin karena jawara-jawara lain pada sibuk gitu. Terus itu sih yang dia kasih. Kalau dari Awe juga barengan tuh sama Popon, beda jam doang, beda jam kelas. Awe tuh bilang yang paling penting dari panggung besar, panggung final apalagi adalah rasa swag. Hah, maksudnya? Swag, lu tuh harus, gue superstarnya. Itu tuh. Kayak Firza lah ya di sebelah ya. Kayak gua gitu. Lu kesini nonton gua kan, itunya harus ada. Karena itu yang akan menyelamatkan mentalitas lu di panggung yang sebegitu besar pressure-nya. Jadi jangan pernah, aduh. Ada nggak yang nonton gua? Ya itu udah nggak boleh tuh.
lihat gua. Ya masa lagi. 1000 orang pas lo 6 tampil pada merem sih, Yud. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin, tetap lu ditonton. Possible, tapi enggak lah. Ada kemungkinan tapi kecil. Kecil, ada kemungkinan. 30-35%. Tujuan lu tuh apa? Lagi lu masuk punten sih. Gitu ya. Jangan masuk manggung Dikira final mah nggak boleh. Dikira Gitu, kru lo. Iya. Tapi lu termotivasi buat suci 13. Gue udah nitikin, gue suci 13. Udah bilang gue. Benar, dari Suci 12. Dari Suci 12 dia udah ini. Dari belum audisi dia udah bilang dia Suci 13. Iya. Dia Suci 13. Oh, nunggu yang jago-jago abis ya? Masih banyak. Masih banyak. Ada Rio Isan, ada Andris Goter, ada Goblok itu Albi. ngapain lagi ya? Tolol ya. Ada Albi, ada banyak. Masih banyak. Akan gitu terus, Ada banyak. Selalu ada. Tapi kan gue juga tetap terus tumbuh ya. Oh, asik deh. Apanya tuh yang tumbuh? Banyak yang tuh bener ditanya. Itu yang tumbuh. Iya. Ya, dijawab serius. Nggak siap industri. Iya. Nggak siap industri. Itu masih suci 13. Iya. Lu kalau tongan sama juri bisa nggak lo? Iya, bisa. Iya, bisa gue pada enggak kan jangan pas audisi pas lagi di Suci 13-nya. Iya. Bang Radit misalnya, Yudi, Ya, Bang Radit. lo penampilan lo udah oke banget tapi topi lu kayak nyolot ya ke gua. Kenapa kok nyolot gitu, Radit? Ya jadi gua pantainya jadi Radit, pantainya jadi Radit. Jadi Radit yang harus ngisi punchline. Bisa komen nih. Ya, siapa ini yang komen? Pak Indro. Yudi lu gila lu. Lu gila lu. Gue bilang, gue ngomong sama Radit. Gitu kan ya? Iya. Gue ngomong sama Radit, lu gila lu. Tangkap dong nih orang gila. Itu mah dia, lu jangan nggak take down. Tangkap orang gila nih. Nggak take down. Itu mah dia yang lari. Lu yang mau show off. Itu emang mau show off itu. Bisa nggak lo? Lu nggak ini Penting lo, nggak TikTok siap itu. lo. Harus spontan gitu, mah, Bon. Namanya jokes mah spontan aja. Tapi dia tektokan waktu audisi Suci 12. Audisi 12 tektokan Itu dia. yang ngebuat pada Indro ngetok palu ngasih dia golden karena tektokan. Karena tektokannya. Udah Bukan karena materi ya, berarti ya. Makanya pas lagi pilih orang yang mau ditelepon buat pre-show, ini dia lucu nih. Apanya Pak De? Kata dia gitu. Pas tektokan. Gue ganti jeles aja. Iya, udah ngejeles aja itu. Ini dia bisa lolos kalau saya juga nggak ikut. Kalau sayanya juga lolos. Tapi keren aja. Ini ada isi nggak sih? Ada itu biasanya kalau misalnya kita udah ngasih lo itu udah closing berarti. Ini sponsor. Enggak. Enggak, lu nggak lihat ini? Tuh. Ini aja sponsor ini aja. Taruh sini dong. Taruh sini dong. Bisa berdiri ini. Bisa. Di sini bisa. Ini depan bisa Dan berdiri. sponsor kok naruh-naruh. Di sini aja di sini. Kil, kayaknya kita punya kompor sama wajan dah. Kita sekarang masak aja, Pak. Ya kan ada kompor sama wajan, ada. Nasi ada. ya kan? Tapi ya ini menurut gua revolusioner. Kenapa gitu? Karena nggak cuma buat nasi goreng, bro. Bisa buat daging bisa. Iya, Oh, buat marinasi? Iya, gua kan Iya, buat lagi marinasi. ngejaga badan ya. Asik. Enggak kelihatan terjaga. Kelihatan terjaga. Menjaganya gimana sih? Kelihatan makan sehat. Kok hasilnya terlihat. Maksudnya Kok kayak ngebentuk? kadang tuh masak-masak daging gitu-gitu. Kok body goals? Lu juga gendut anjing. Dia mah nggak ngeklaim. Dia nggak ngeklaim. Dia Iya, nggak nggak ngeklaim. yang keluar dari mulut dia. Tadi dua kata lucu dari satu, masak daging. Masak daging. Dia emang jarang. Kalau masak kan dapur berantakan kan. Hancur-hancuran. Nah, itu poin gue justru. Dengan ini gue tinggal masukin dagingnya, masukin bumbunya, terus minta tolong. Tolong ini Emang gimana? bukannya masukinnya bumbunya dulu ya? Orang-orang mah kalau masak. Iya, marinasi Kenapa dagingnya dulu. dulu? Enggak, kalau marinasi bisa. Marinasi apa? Didiamkan. Didiamkan jadi dagingnya diituin Diistirahatkan. bumbu Iya. terus didiamkan. Bukan dicuekin. Itu ngambek. Tapi selain marinasi daging juga ini bisa menyelamatkan di banyak hal sih. Contoh? Terakhir waktu ban gue bocor gue bawain terus kayak ada si gadang ini. Kan banyak bocor. Karena emang deket dari si Gadang, Iya. terus akhirnya mampir ke si Gadang dulu kan. Lu juga pernah kan ada story sama bumbu ini? Ada, jadi waktu itu gue lagi lapar banget di rumah nggak ada apa-apa, cuman ada bumbu si Gadang. Udah kira gue telepon Eja gue minjem. Oh, kalau susunya pinjem duit, oke ingetan si Eja dari bumbu si gadang. Aduh, gua nggak punya apa-apa pas liat bumbu si gadang. Oh, gua punya Eja. Halo, Eja pinjem duit. Gitu. Yang penting di banyak hal, yang penting di banyak hal. Keren nih. Ini Rekomen. berapa lama kuat tahannya? Di suhu ruang 5 hari.
Kayak gini nih, suhu ruang tuh kayak gini. Oh, walaupun ada AC. Iya, itu termasuk suhu ruang. Oh, Kalau di kulkas? Kalau di kulkas bisa 2 minggu, kalau di freezer paling lama gue pernah nyoba 80 harian. 3 bulan. Lu tau basinya dari mana? Kita Ya. tahu basinya dari mana? Tahu basinya dari rasa asem. Kan ini ada santannya. Oh, nggak bisa dilihat dari luarnya aja warnanya. Berarti kita Dari warna sih kayaknya kan tergantung cahaya ya. Kadang kalau gelap kayak kesannya gelap banget. Paling bener dari rasa sih. tapi kan nggak semua orang tahu rasa basi ya. Ah masa? Dah. Lapar banget kan? Agak lu tau susu ini nggak sih, susu UHT? Heeh. Ya kadang kalau misalnya gua dulu waktu kerja jadi barista pasti yang nyobain gua karena temen gua nggak tahu rasa basi. Gak tahu rasa basi dari susu tuh kayak apa. Iya, gue juga kurang ini dah kalau rasa basi. Taunya bau. Nggak semua makanan. Dari bau juga apa sih? Nah tapi kan bau sama rasa basi kan ada yang muncul rasa basi dulu baru bau. Rasa basi udah muncul lebih dulu ketimbang Enggak, bau. kalau ini dimasak dalam kondisi ditumis pasti udah mengeluarkan aroma. Oh. Pasti. Baunya Soalnya udah gua nggak enak. Pernah makan kayak rendang gitu, pas dirasain tuh memang agak asem. Cuman gue nggak ngerasa itu basi. Nggak nge itu basi, baru ngebasinya waktu belatungnya udah bedek. Ah, basi. Udah terbuat basi. Ya, woi. Woi, ya. Cekel terus. Masa orang ngelakuinnya merem gitu. Iya, ada belatung yang membuktikan ya. Emang ngelihat kamu. Ah, nggak ada belatungnya di situ. Emang kamu nggak ngelihat? Belatung gede-gede banget menggeliat. Nggak ngeliat. Nggak realistis semua punchline. Gimana maksudnya 12? 13. Nah, gak realistis semua. Realistis, Pak Indro kan suka. Semua itu berdasarkan lainnya premis. Premis. Premisnya apa tadi kalau misalnya belatung begitu? Premisnya itu nggak ngeh. Premis berat. Premis emas. Jangan nanya premis apa. Setara gilbas. Gold itu. Tapi gua apa udah nitikin aja. Gua kalau cuci 13 dia harus nginep di hotel. Iya, gua udah janji. Ya. Tapi kan gak satu. Enggak satu. Gua ke rumahnya. Jangan cabut. Satu kan dari pre-show ke Satu. Iya. Baru Belum nginep, hotel. Eja belum. Iya, hotel. Baru nginep hotel kan? Hotel. Iya, berarti gua Eja belum nginep di salah satu. nginep di kosan, Ja. Nginep di kosan sama kita-kita. Tapi salah satu Mak, kalau misalnya kalian masuk ya amin insya Allah. Shout out tuh Mas Parna sama Bu Rosi. Nggak nyambung lu. Iya, tapi harus survive sendiri lu, harus survive. Oh iya. Salah satu survive. Tapi ya, dia kan tadi ngomong nih. Ini gue tahu dari Popon. Gini. Terus gue juga tahu ini dari Awe. Itu ngolah tau. Ngolah itu. Ngolah ya. Karena dia bisa langsung nyebutin kalimatnya tanpa harus ngasih tahu itu dari siapa. Ini gue diajarin sama Pak Eko ya. Jangan ngasih setan mola. Jangan ngasih setan mola. Soalnya Pak Eko pernah bilang sama gue gini ya. Ngolah semua buat apa sih kalian sih? Ada orangnya di sini. Itu ngolah karena ya, pun lo ngomong nih. Soalnya gue pernah gini. Iya gue kata si ini, itu gini. Terus waktu yang gue kasih tahu nanya ke orangnya ngerasa, enggak gue nggak pernah ngomong gitu. Kadang orang nggak ingat. Habis ngomong apa? Kalau kita ngambil kalimat penting dari dia gitu. Itu ngasih kredit, Yud, bahwa ada ilmu yang lo bagi, tapi kreditnya ada orang yang kemudian lo ikutkan. Betul. Jariah. Jadi kayak muji, Iya. itu berarti buat lo berdasarkan orang ini. Gak ngerti ini orang ini ada sopan santunnya. Ngerti Beko. Dia kayak mau mukul lebih sih Beko. Apa sih? Pelin-pelan, hidup lo pelin-pelan. Kayak konten-konten lu kan diambilin orang gak dikasih kredit gitu. Iya. Itu bukan ngolah, itu nyolong. Itu namanya kreatif. Tapi kan Clipper sekarang gitu. Apa? Suka gak ngasih kredit. Clipper. Banyak. Enggak, tapi konteksnya beda kalau si Sahat. Kalau kalau saya itu audionya diambil, terus videonya seolah-olah dibikin Punya orang. itu audio dia. Oh. Kayak Jadi Sahat orang kan nggak kontennya tahu. penipu tuh yang teleponan. Orang tuh ngambilnya handphone, di videoin, terus udah pakai suaranya Sahat. Oh. Gitu, jadi seolah-olah beneran kayak lagi ketipu di loudspeaker. Iya. Gitu. Biar ketahuan saatnya. Kalau Clipper kan masih ada kitanya gitu, misalkan Iya, ada orangnya. Kayak Eja tuh klipernya banyak tuh di Radit. Banyak klipernya lewat-lewat di gua. Video klipnya banyak di Radit. Iya, Nggak, di maksudnya podcast sama Radit podcast sama dikliperin di Banyak, TikTok. banyak. Oh. Klipernya banyak kayak aja gitu. Nempel situ aja ya.
Udah sampai dapat. Tapi Kita kita kalau- udah berapa lama? Udah mulai nggak penting. Kita kalau apa? Kita kalau klipper gini kita sendiri yang ngedit. Cuma pakai akun lain. Kalau lagi nongol-nongol. Ah, kan juga gitu kan? Apa? Iya, Ada pekerjaannya tapi kalau dia mah. ada pekerjaan. Ada Iya, tapi pekerjaannya. kan secara konteks memang mereka sendiri pelakunya. Cuman bedanya mereka dikerjakan oleh orang lain. Iya sih, Gitu. bener juga. Berarti mah secara tujuan dan niat sama dong. Sama-sama Jadi aja. siapa yang ngerjain aja. Kebayang ya kalau ada liquid rasa bumbu si gadang. Ini Udah pasti nggak enak. nyangkut, Udah pasti nggak enak. nyangkut. Oh, udah pasti nggak enak. Kapan lagi lo kayak Udah nyangkut. Buat lempar pantat itu doang kan? Jujur aja coba. Udah kepikiran kan tadi pas dari setup kan? Jujur aja coba. jangan interogasi. Coba jujur aja coba. Udah dari awal kan tadi kan lo. Disiapin kan lah. Udah disiapin juga lo. Tapi Jalo kasih tips dong buat Yudi sama Sahat. Buat Buat Suci. kalau Suci 13. Suci 13 kasih tips ya. Lu belum ngasih tips. Ntar dulu ada 2 tipsnya. Kalau tips masuk Suci ke saya, kalau pengen panjang ke Eja. Beda. Mau yang mana deh tipsnya? Ya kan apapun yang terjadi mau cuman berhenti di show 6 kayak gitu ya mau sampai final. Yang penting udah masuk. Pasti kan ada tipsnya. Kasih tips. Tips. Kayak gue pernah ngasih tahu lu juga ya. Iyalah orang sampai jam 2 pagi. Oh bukan. Dia balik lama banget. Gua tanya dari mana? Habis diptok. Bukan semalam, tapi Kasih tau dong, diptoknya dong. banyak. Banyak gitu. Ada air mata nggak? Ada air mata nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Apa? Lu udah ngasih tahu apa? Nah yang ini harus ada air mata nih. Buat hook. Oh ini jauh sebelum gua masuk final kalau nggak salah ya. Gua pernah ngomong kalau misalnya nanti gua masuk final, gua punya satu motivasinya apa? Motivasinya tuh ada 2 untuk bisa jauh ya menurut gua. Satu kok gue lupa sih? Bentar dah. Spontanitas. Bukan spontanitas. Sebentar. Yang semalam apa kapan sih? Dia pernah ngasih tahu sebelumnya tapi bukan semalam. Tadi Kan- dia bilang gitu. Syaratnya tuh untuk bisa panjang di suci adalah satu. Ih, gua kok lupa ya? Anjing. Gua pernah ngasih tahu lu, Yud. Sengaja itu Yud biar lo Yang nggak ini, biar lo yang- nggak panjang tuh. Buktiin setiap Sengaja itu minggunya biar lo salah. nggak panjang. Oh, syarat masuk ininya Syarat untuk gue bisa panjang, nih, panjang dah 1. Nah, satunya. Syarat untuk bisa panjang 1. Satunya ini apa? Lu catet ya kalau orang ngomong dicatet. hoki. Oh iya. Syarat yang pertama untuk lu bisa panjang di suci adalah akui kalau lu itu hoki. Masuk. Yang kedua, buktiin setiap minggunya kalau itu salah. Karena apa? Karena pada saat pre-show, gue ngerasa 27 orang yang ada di pre-show itu semua orang lucu, Bon. Semuanya orang lucu, kita tahu jam terbangnya dia di luar kayak gimana. Jadi menurut gue, kita semua tuh udah lucu tuh di 27 di pre-show. Tapi yang bisa membuat lu masuk adalah hoki. Jadi untuk gue bisa jauh di suci, akui lu hoki. Kedua, buktiin setiap minggu kalau itu salah. Kalau itu nggak cuma sekedar hoki. Itu kalau menurut gue. Ya gue kan pernah ngomongin Pernah tentang ngomong hoki. itu ngomong. Iya. Sahat itu yang sedih tuh Sahat. Kan dia nggak hoki berarti. Dia yang sedih nih. Bisa buktiin kalau itu salah. Pas sudah masuk. Pas sudah masuk. Di pre-show gue buktiin aja hoki. Ya kan, hoki. Hoki. Karena isinya orang lucu semua, Bon. Orang yang memang udah pernah ngerasain panggung bener gitu. Tapi bagus sih untuk mental show 1 ya. Ketika Iya. lo ngerasa itu hoki. Gitu. Jadi lo nggak ada pressure kayak harus lucu apa gue nih udah kepilih gitu. Tapi berjalannya kompetisi akhirnya lo enggak lah gue nggak hoki nih gitu ya. Bagus tuh mentalitasnya tuh. Gue buktiin kalau ini nggak hoki nih. Itu tuh kayaknya nggak dipunya kawan gue. Suci kalau cuma satu show doang gue yang menang. Suci kalau cuma satu show gue yang menang. Sisi kalau cuma lomba Langsung grand final. Kalau Suci kalau cuma kayak lomba-lomba biasa, langsung dicari juara gue yang menang. Lagi orang kompetisi suci pengennya uji coba. Apaan? Eksplorasi. Dan lo tahu nggak sih, semua eksperimen dia itu nggak pernah diceritain ke orang kecuali gua. Kenapa? Karena cuma gue yang iya. Yang Nih, ini Mas Wira, ini dari Mas Wira gua. Dapat kalimat ini dari Mas Wira. Kalau lu udah tahu Asik lu orang. susah untuk menang, berkesan. Emang lu berkesan? berkesan. Berkesan.
nih bang. Selain callback ya. Selain callback. Callback. Lah, bad marketing is still marketing. Iya. Betul. Tapi gue setuju tuh. Soalnya semenjak keluarnya Ambon, dramanya itu jadi cuman fokus ke Andri Sakti. Maksudnya? Ngerti gak sih? Maksud gue gini, lu tuh di setiap show itu ngasih bahan pembicaraan Oh. yang beda dari bahan pembicaraan yang lain. Kalau yang lain tuh kan kayak, premisnya gini. Andri Sakti dengan kalau di Pundit tuh kayak dia pengen banget materinya kelihatan indah gitu. Iya. Nah Ambon tuh di tiap show-nya tuh ada be yang aneh, ada be pembahasan baru gitu. Pasti ada. Iya. Berkesan sih, Yang penting mah berkesan. Karena gue udah tahu gue nggak bisa juara. Oh gitu. Gue udah tahu gue nggak bisa juara. Loh, lu bukannya emang sengaja pengen keluar 6 besar biar bisa roasting Reza Arab? Gue dihubungin sebelum gue keluar. Enggak, gue udah tahu gue nggak bisa juara itu. Gue kalah di roasting pasti. Itu gara-gara Ambon itu jadi banyak gosip tuh. Pokoknya kalau misalnya ada finalis yang udah nerima kerjaan dari luar, itu artinya tayangan minggu selanjutnya close mic. Iya. Jadi ada Oh, jadi ada analisa gosip itu? Iya, jadi ada. Internal? Enggak, di halayak netizen aja. Iya. Waktu gue diundang maraton lah, dia bukannya masih suci ya? Iya, berarti Oh dia close mic gitu. Terus ternyata benar kan? ternyata bener gue Ternyata close bener. mic. Jadi kayak diamini, oh ternyata kalau udah terima collab atau kerjaan dari luar, pasti udah close mic tuh. Padahal mah Ambon sebelum close mic ya udah ada ditawarin. pekerjaan itu. Jadi Dia kayak udah, cocok logi. udah bilang dari sebelum masuk Suci sih. Suci kalau ada roasting, kalah gue pasti. Oh iya Iya, deh. dia Sayangnya roastingnya di kecepetan. Kemarin perasaan 4 besar roastingnya. Padahal gua Mario udah ngasih banyak banget materi. Udah, materi-materi gak penting lu itu. Gila. Joko Anwar, sananya ketat amat gitu. Roastingan goblok gua mau disusi kayak gitu anjing. Keluar tolol gua. Bangsat. Udah bagus-bagus gua keluar pecah. Berkesan gak? Berkesan. Anwar, celananya ketat amat. Berkesan itu. Joko Anwar, dia ini 3 bersaudara. Dia paling tua, nomor 2 cewek, nomor 3-nya bule. Roastingan masalah apa? Fakta bukan, apa bukan fitnah orang aja. Fitnah orang. Katanya kita tuh bang. Gua butuh Joko Anwar 2 jam isinya begitu doang. Anjing, gak kepikiran. Lagi lu datang-datang juga udah nggak bawa fakta apa-apa, Won. Ya kan? Bawa dikit gua. Enggak, karena Ambon juga nggak interest. Gak interest di roastingnya. Nggak interest di korbannya. Oh iya Di sih. Joko Anwarnya. Kayak apa ya? Ngapain ya? Mau ngomongin apa Nggak ya? ada ambisi buat Heeh. ngerostingnya ya. Iya sih. Perbaikan lah kayak gitu. Telat. Tapi gue senang dia close mic. Oh iya. Dia kembali. Dia kembali, Ja. Dia kembali. Dia hidup lagi. Dia Ambon yang gua kenal. Langsung hidup. Iya, selama kompetisi itu. Guys, materi ini kayak mana, guys? Gue pernah lihat wajar orang Ambon stres di Suci, Gue wajar. pernah lihat Ambon stres pas gue grand final kan. Oh lu dia nggak ada ya? Yang ke hotel ya? Enggak ada. Nggak ada. Kan ada Ambon. Yudi, Rio, Yudi. Ade. Gue tuh lagi nyari isian. Gue lagi nyari punchline. Terus gue kan kalau komputer sama Ambon selalu kayak gitu ya, selalu pokoknya gue udah ngasih titik-titik ke dia. Iya. Setupnya apa, premisnya apa, udah gue kasih Ambon, gue isi ini gitu. Udah punchline di kepala dia. Emang tugas dia cuman gitu. Terus pas kemarin di grand final H-2 dia ke hotel, dia berani-beraninya megang laptop gue. Terus dia bikin materi. Gue gak pernah nulis materi sepusing ini. Gue gak pernah. Susah banget tulis materi anjing. Kayak gitu. Gue gak pernah nulis materi sepanjang gue stand up. Gue gak pernah sepusing malam ini. Anjing. Pusing banget anjing. Make sense sih untuk orang yang open mic di kepala mah. Dia bilang baca materi gue. Dia nulis. Coba sini laptop lu. Ngeluh sendiri dia. Soalnya pas gue nulis materi dia, kan gue buka laptop, gue baca premisnya dari awal. Terus gue tuh kan kalau ngombutin orang kan, atau gue ngasih punchline ke orang, punchline ini bisa dibawain apa enggak sama orangnya. Ya. Misalnya Eja kayak gitu, ini punchline yang gue keluarin kayaknya 70% lo bisa dibawain. Betul. Menurut kata gue perhatiin, kata gue. Deh kena sih, tapi di bayangan gue pas dibawain di grand final, nih doang. Terus aja tuh bikin skema sendiri di kepala gue. Sampai akhirnya punchline terakhir yang keluar dari kepala gue, penonton begini doang nih. Atau anjing susah banget. Jadi gue kayak lagi marah di panggung. Rasanya gue lagi marah di panggung. Susah banget bikin materi kata gue. Orang ada
ada momen yang waktu roasting Reza Arab. Roasting Reza Arab, dia udah nyiapin ada kali 30 jokes ya. Ada 30 jokes. Dipilih dong, ya kan? Pilih udah dicobain sama dia. Ini ditulis di buku sama dia. Ini kurang diganti ini aja, ini kurang diganti gini gitu. Itu gini. Enak ya kalau ditulis. Selama ini. Kan kamu jadi komik. Harus ditulis. Saat gini doang. 10 tahun. Dari Pas Suci goblok. Enak ya kalau ditulis. Ini soalnya gue matiin Arab tuh. Terus ini. Hat ini gini. Oh iya ini ganti gini, masukin ke sini. Ini paling atas gini. Oh kalau ditulis gini. Nih. Ternyata menyenangkan. Jadi tahu apa yang mau dibawain gitu. Nih gue tuh nih ini tanggal 23 nih, tanggal 23 kan final. Ada 3 nih, tema bebas, tema roasting, tema juara. Jadi udah gue pas di belakang tuh udah ngapalin gini. Oh. Ini udah setlist nih, set. Terus habis itu tema bebas. Oh iya. Ini gue kalau HP lo kecolong orang nggak ngeh ini materi stand up nih. Iya. Iya, tema roasting. Nggak Tema ada roasting tuh ada lucu-lucunya kalau dilihat dari bentuknya mah. Ratanca sama Mukmin udah gue bagi 2. Jadi gue belakang tinggal gue baca gini doang. Enak banget ditulis semuanya. Emang harus suka baca itu. Suka baca, gue main intinya doang yang gue tulis. Tapi rasanya ya, gue tuh misalnya lolos show 1. Nggak tau, lolos show 1, terus show 2, show 3, show 4, show 5 ya, gue gagal di show 5 ya. Jadi mak. Ya show 5 gue gagal, terus pas di mobil, enteng bener kepala gue. Kata gue, lega banget ini, kata gue, ini ngapa ya, perasaan enak apa ini. Jadi berarti selama itu dari show 1 sampai show 2, kepala gue berat-beratnya itu. Iya kerasa. Kayak hari dari Kamis ke Minggu cepet banget. Iya. Iya Kamis ke Minggu tuh kayak Kamis ke Minggu cepet banget. ngebling. Kamis ke Minggu kayak ngebling. Kayak udah Jumat, udah Sabtu, udah Minggu. Kerasa dari Mobile Legends lu jelek men ya. Kan gue bisa mitik lebih gara-gara kenapa gue bisa mitik 50 ya pas lagi suci ya? Gak menghargai panggung guys. Ini dia nih. Jangan di-framing gak menghargai Dia panggung. nih, gak menghargai panggung. Jangan di-framing gak menghargai Mengentengkan panggung. suci dia nih. Shadow tuh Mas Barno. 50 menit udah habis berarti aku asik. Kamu asik. Kamu lolos. Kamu asik dan kami banyak tahu tentang kamu. Iya. 50 menit udah habis. Bintang tamu lain tuh kita tuh, apalagi tentang dia. Ini kita gampang banget. Ini kita gampang Dari banget. taunya gampang banget. Makan dulu dah. Ya gitulah. Suci menyenangkan pokoknya. Semoga masuk suci kalian ya. Amin lah. Ini enak sih. Oh ini enak. Eja suka itu. Baru. Apa emang itu? Tapi enak nih, Bika Ambon. Apa emang? Ini Oh juga ini enak. Bika Ambon juga. Bika Ambon apa Bika Ambon sih? Nah terima kasih buat Eja. Thank you buat Closing. Lu mau makan aja, kita mau makan aja. Si Sat yang mikirin. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajarin dari Eja. Ilmu, kedisiplinan, tapi ada satu hal yang selalu gue ingat kata-kata Eja dan ini jadi motivasi gue untuk karir gue. Ini area privasiku. Ini area privasiku. Jangan kamu kokop. Thank you.